أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها العباد أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقاه وقد خاب من عصاه وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang berlimpah dan anugerah yang tak terhingga. Mudah-mudahan nikmat yang begitu berlimpah lagi tak terhingga itu Allah lengkapi dengan menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai lagi banyak bersyukur. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kepada keluarga, sahabatnya dan kita umatnya. Mudah-mudahan mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini Al-Fakir mengajak kita semua, wabil khusus diri Al-Fakir pribadi, untuk mari kita tingkatkan ketakwaan dan ketaatan kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana takwa adalah sebaik-baik bekal kita. Sebagaimana firman Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taqun ya ulil albab. Dan berbekallah kalian, kata Allah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal untuk kalian adalah bekal ketakwaan, maka bertakwalah kamu kepada saya, kata Allah, supaya kamu beruntung. Bertakwalah engkau kepada aku jika engkau, wahai orang-orang yang mempunyai akal pikiran. Jamaah yang mulia, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang detik ini masih memberikan kita nikmat hidayah untuk bisa taat bertakwa kepada Allah. Padahal perlu kita sadari dan akui, kita sepanjang hidup di dunia masih sering, tidak jarang, tidak sedikit kita ini melakukan kesalahan. Tidak jarang juga atau beberapa kali secara sadar, secara sengaja kita melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Padahal kita begitu menyadari bahwasanya Allah tahu perbuatan kita. Kita menyadari bahwasanya Allah amat sangat kuasa, maha kuasa terhadap diri kita. Tapi kita begitu lancang beberapa kali melanggar aturan-aturan Allah. Seandainya sifat Allah itu seperti sifat manusia, mungkin tidak perlu sampai 3, 4, 5 kesalahan, mungkin tidak sampai 100 ribuan kesalahan, baru 2, 3 kesalahan dikecewakan, mungkin kita sudah binasa. Mungkin pada saat ini kita sudah dicampakkan ke tempat yang begitu rendah. Tetapi dengan sifat kasih sayangnya, dengan sifat cintanya, jangankan 2, 3 kali kesalahan kita langgar peraturan Allah, sudah ratusan bahkan ribuan kali kita melanggar peraturan Allah, ribuan kali kita begitu berani kepada Allah
tapi detik ini masih saja kita diberikan kesempatan untuk masuk ke rumahnya Allah kembali. Masih dibukakannya hati kita, diringankannya kaki kita untuk bisa melakukan ketaatan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seseorang kalau sudah mencapai level ma'rifatullah, mengenal Allah dengan sebenar-benarnya mengenal ma'rifatullah yang sejati, pasti dia akan jatuh cinta, begitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dicontohkan oleh orang-orang soleh yang telah mendahului kita, begitu tekun dia ibadah. Ada di antara mereka yang puluhan tahun sholat subuh tetapi memakai wudhu yang dipakai ketika dia sholat isya. Artinya dari isya sampai subuh terus dia melakukan ibadah sampai-sampai tidak batal. Ketika masuk sholat subuh tidak perlu wudhu lagi, masih ada wudhunya. Ada lagi orang-orang soleh puluhan tahun, setiap imam melakukan sholat atau setiap muazin mengumandangkan azan, dia sudah ada di masjid. Begitu tekun para orang-orang soleh beribadah kepada Allah, tetapi sama sekali bukan karena mereka ingin menyiksa diri atau memaksakan diri beribadah kepada Allah, melainkan mereka lah orang-orang yang telah mencapai ma'rifatullah, telah mengenal Allah dengan sebenar-benarnya mengenal. Mereka ini orang-orang yang jatuh cinta kepada Allah, karena mereka mengingat begitu banyak nikmat yang diberikan, tetapi Allah masih senantiasa memberikan nikmat-nikmat tersebut padahal sudah banyak kesalahan. Maka tidak heran apabila para ulama, para orang-orang saleh tersebut apabila kehilangan kesempatan untuk satu kali ketinggalan sholat jamaah saja, mereka itu berkabung. Dikatakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, orang soleh itu apabila ketinggalan takbiratul ihram saja bersama imam, dia berkabung 3 hari. Kalau ketinggalan jamaah saja, dia berkabung 7 hari. Artinya dia introspeksi diri 7 hari itu. Sedih. Kalau kita yang orang biasa mungkin berpikir sholat jamaah nanti kan ada lagi. Kenapa begitu rakusnya terhadap pahala dari Allah? Tetapi untuk orang yang sudah jatuh cinta kepada Allah, sudah lebur dengan cinta kepada Allah, maka sekali saja dia gagal melakukan taqarrub, melakukan ketaatan kepada Allah, langsung hatinya itu begitu tersinggung. Langsung dia merasa takut, jangan-jangan Allah meninggalkan saya. Sebagaimana kita, kalau ditinggalkan oleh orang yang tercinta, jangankan ditinggal, dicuekin, bangsa sehari saja, bangsa sesaat saja, kita tentu merasa apa yang salah pada diri saya. Kenapa kekasih saya tiba-tiba berubah? Maka begitulah orang-orang soleh zaman dahulu. Mereka begitu cinta kepada Allah, sehingga ketika melakukan suatu kesalahan, sehingga ketika gagal melakukan sesuatu ibadah yang biasa mereka lakukan, mereka introspeksi diri. Jangan-jangan Allah menjauh dari saya takut dijauhi oleh Allah. Jamaah yang mulia, selain kita mensyukuri nikmat hidayah yang masih saja Allah berikan kepada kita, perlulah kita muhasabah diri, introspeksi diri. Apakah hidayah tersebut, ibadah-ibadah yang Allah berikan atas dasar hidayah dari Allah tersebut sudah benar-benar Allah terima atau tidak? Karena ibadah yang kita lakukan pada hakikatnya adalah bekal kita nanti menghadap Allah ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Seperti orang yang bawa dompet,
sudah menyiapkan uang untuk pergi ke suatu tempat. Ketika sampai di tempat tersebut tiba-tiba dompetnya hilang, kan begitu kecewa, begitu susah dirasa. Begitu juga kita sepanjang hidup ini hakikatnya adalah untuk membuat perbekalan nanti supaya kita ketemu Allah Subhanahu wa taala ada yang dibawa. Tetapi tentu kita sangat takut apabila perbekalan kita jangan-jangan tasnya bolong, jangan-jangan jatuh di jalan. Sehingga itulah yang kita takutkan. Kita sudah ibadah sedemikian rupa, tapi kita tidak menyadari bahwasanya perbekalan tersebut masih kosong di wadah kita. Maka kita perlu introspeksi. Apa syarat-syaratnya suatu ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, suatu ibadah diterima oleh Allah, syarat pertama adalah niat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala urusan, segala ibadah itu tergantung akan niatnya. Dengan niat, perkara ibadah yang memang ibadah menjadi besar nilainya di sisi Allah. Salat sunnah 2 rakaat barangkali hanya sekedar salat sunnah 2 rakaat, tetapi apabila niatnya tulus karena Allah, maka menjadi besar di sisi Allah. Dengan niat sesuatu yang tidak ibadah bisa menjadi ibadah. Kita kerja setiap hari nyari duit, berjam-jam bahkan kita lakukan. Kalau diniatkan untuk cari nafkah, menjalankan perintah Allah dan Nabi-Nya, berjam-jam kita pergi keluar rumah dihitung ibadah oleh Allah. Langkah-langkah kaki kita dihitung ibadah oleh Allah. Kata Rasulullah SAW, rubba amalin sagirin tukabbiruhun niyah, wa rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah. Betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar karena niat. Sebaliknya, betapa banyak amalan-amalan yang besar menjadi sepele di sisi Allah, lagi-lagi karena niat. Oleh karena itu, niat itu sangatlah penting. Yang kedua, syarat sebuah ibadah diterima oleh Allah adalah harus ibadah itu didasari oleh ilmu. Allah yang memerintahkan kita ibadah melalui nabinya juga telah memberitahu cara ibadahnya. Kalau kita ibadah tidak berdasarkan ilmu, maka tertolak. Justru itu yang berbahayanya. Kalau kita punya motor, tidak berani kita servis, padahal kita bisa aja ngelihat tutorial cara melihat cara servis motor. Karena kita khawatir, takutnya motor kita yang diservis bukannya benar malah tambah rusak. Kalaulah motor yang kelihatan begitu kecil saja takut kita rusak, apalagi sholat kita. Sholat kita kalau tidak didasari ilmu, maka kemungkinan besarnya itu banyak rusaknya. Amalan yang tidak didasarkan ilmu, maka kerusakannya lebih banyak daripada kebaikan yang akan didapat. Kata Imam Malik radhiyallahu anhu, min syaqawatil mar'i alla yazala yukhti. Di antara tanda celakanya seseorang adalah dia selalu melakukan kesalahan. Bukan melakukan kesalahan ketika pergaulan sehari-hari, tetapi kesalahan dalam ibadah yang tidak ia sadari karena dia tidak terus untuk menuntut ilmu. Seringkali saya melihat saudara-saudara saya di luar sana, dari dulu sampai sekarang sudah tua, bacaan Al-Fatihahnya masih banyak kesalahan. Sungguh saya prihatin. Padahal baca Al-Fatihah adalah rukun dalam sholat. Barang siapa yang Al-Fatihahnya rusak, sholatnya pun rusak. Barang siapa yang sholatnya rusak, maka amal ibadah seluruhnya akan menjadi rusak. Maka Al-Fatihah menjadi amat sangat penting, tapi seringkali karena kita meninggalkan ilmu, banyak kesalahan dalam Al-Fatihah. Sehingga tidak heran kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bughdul ilmi min syaqawatil mar'i. Tidak suka ilmu itu adalah tanda orang akan celaka.
Jadi orang celaka tidak hanya dilihat dari dia tidak ibadah. Bisa jadi dia rajin ibadah tapi dia tidak mau ilmu, maka dia juga termasuk orang-orang yang kena celaka. Syarat yang ketiga suatu ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita ini harus murni, harus bersih daripada penyakit-penyakit hati. Diceritakan sama Nabi, suatu amalan itu apabila sudah diamalkan dibawa oleh malaikat hafazah ke langit. Tetapi seringkali suatu amalan ditolak oleh malaikat-malaikat yang ada di sana. Kenapa? Karena pernah melakukan riya, karena pernah melakukan ghibah, karena pernah melakukan lain sebagainya dari antara penyakit-penyakit hati. Oleh karena itu, apabila ibadah kita ini ingin diterima, maka perbaiki hati kita, jangan dengki, jangan iri, jangan benci sama orang. Hati harus tulus, karena itulah syarat sebuah ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala ibadah kita dan tidak bosan-bosannya memberikan hidayah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ma min adh-dhikri wal hikmah. Aqulu qawli hadza astaghfirullaha li wa lakum, lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.